pusing banget, Bu. Ibu merasa pusing gak sih hari ini? Saya, pusing apa? Kalau aku masih bingung tentang P5. Mau apanya ya? Bagaimana langkah yang tepat untuk kita memulai pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jujur, aku tuh masih ngawang-ngawang gitu loh. Harus langkah yang tepat seperti apa yang bisa aku ambil yang pertama kali? Aduh, iya sih. Aku juga sebenarnya agak pusing. Kita duduk dulu yuk, kita Ya ngobrol. udah, yuk. Aku pengen banget loh ngobrol sama kamu. Oke, kalau menurut aku kayaknya kita harus cari narasumber ataupun juga pusat informasi yang bisa memberikan informasi yang tepat buat kita. Bagaimana? Kira-kira siapa orang yang tepat yang bisa membantu kita, Bu? Saya kenal dengan Miss Zulfa dan Bu Anggi. Bagaimana kalau kita bertemu dengan mereka? Ide yang bagus itu, Bu. Kalau gitu saya ingin bertemu dengan mereka supaya kita mendapatkan insight yang terbaru dan kita tidak ada miskonsepsi lagi tentang P5. Oke, Ibu terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Saya ingin konfirmasi upaya apa yang sudah Ibu lakukan dalam melaksanakan P5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beragam upaya alhamdulillah telah kami laksanakan untuk melaksanakan P5. Mulai dari membuat SK yang membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita semua berembuk untuk menentukan dimensi, elemen, dan subelemen yang ingin dikembangkan melalui rangkaian proyek profil. Setelahnya, berdasarkan masukan dari peserta didik dan kebutuhan sekolah serta para peserta didik, kita menentukan tema dan topik untuk masing-masing kelas. Setelah itu, kita menyusun modul proyek secara kolaboratif dan melaksanakan rangkaian proyek profil pelajar Pancasila, serta juga menguatkan asesmen formatif, asesmen sumatif, dan hingga nanti sampai ke refleksi dan tindak lanjut yang kita harapkan akan berkesinambungan walaupun P5-nya telah selesai dilaksanakan. Juga tips bagi teman-teman yang memiliki lebih dari satu kurikulum, silakan teman-teman melakukan observasi dan juga analisa sehingga bisa ada irisan antara kurikulum nasional dan kurikulum yang teman-teman gunakan di sekolah masing-masing. Sehingga kedua kurikulum tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ingin dicapai. Terima kasih. Pada saat Ananda kelas 5 SD Paradisa Cendekia mencoba untuk berkreasi dan bereksplorasi dengan tema kewirausahaan. Mereka mencoba ragam usaha baik offline maupun online. Setelah mendiskusikannya, akhirnya mereka memutuskan untuk fokus pada kegiatan e-commerce. Melalui kegiatan ini, mereka mencoba merancang satu rencana bisnis sendiri atau business plan yang dituangkan dalam bentuk jurnal. Setelah itu, mereka mencoba untuk membuat website sebagai sarana atau media promosi terhadap produk maupun jasanya. Setelah itu, mereka melakukan campaigns atau melakukan promosi secara offline kepada seluruh warga sekolah untuk menawarkan produk atau jasa yang mereka hasilkan. Yang paling penting dari kegiatan ini adalah tumbuhnya satu karakter entrepreneur yang baik atau seorang wirausahawan yang baik. Mereka menjadi seorang yang tidak pantang menyerah atau resilient. Mereka menjadi seorang yang terbuka terhadap masukan, bersikap terbuka terhadap orang lain, dan mampu berkreasi serta survive terhadap hal-hal yang kadang-kadang tidak direncanakan. Harapan kami, karakter ini terus bertumbuh dan berkembang, baik saat tema ini sedang dipelajari maupun saat tema ini telah selesai dipelajari. Bagaimana strategi keberhasilan P5 di sekolah Ibu yang sudah dilakukan? Ya, strategi yang kami lakukan di sekolah yaitu pertama tentunya berkomunikasi dulu dengan dewan guru, seluruh dewan guru dan warga sekolah yang termasuk TU gitu ya, termasuk tenaga pendidikan untuk memastikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan P5
kemudian menentukan tema yang akan kita yang akan kita lakukan, karena temanya itu banyak gitu ya. Ini salah satu di antaranya dari setiap satu semester. Maka setelah itu kita baru akan berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya, yaitu orang tua murid, karena keberhasilan dari V5 ini adalah kerjasama antara Dewan Guru dengan orang tua murid gitu. Sehingga selama kami melaksanakan kegiatan sekolah penggerak 3 tahun itu semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian kami membentuk tim fasilitator atau fasilitator P5 dari Dewan Guru, sehingga kalau seandainya ada pertanyaan dan sebagainya, kepada tim tersebutlah akan berkoordinasi untuk memudahkan teman-teman gitu, seperti itu. Kemudian untuk sarana dan prasarana kami kolaborasi dengan orang tua murid, mana yang bisa dilakukan oleh sekolah, mana yang bisa dilakukan oleh orang tua murid, sehingga kita tidak terlalu membebankan, sekolah juga tidak membebankan orang tua murid, semuanya ditanggung bersama gitu ya. Artinya mana yang bisa dilakukan oleh sekolah itulah yang bisa dilakukan, sementara yang dilakukan oleh orang tua murid ya itu yang dibantu untuk kegiatan sekolah. Di mana kegiatan P5 ini adalah kegiatan untuk menggali potensi anak didik kita supaya berprofil atau berkarakter profil pelajar Pancasila yang memang diharapkan oleh pemerintah gitu ya, seperti itu. Kemudian gagasan-gagasan itu bisa juga berasal dari siswa. Nanti dari siswa ditawarkan mau punya ide apa, kemudian kita godok bersama dengan Dewan Guru, baru kita lontarkan atau kita arahkan dengan orang tua murid. Mungkin itu yang bisa diambil strategi yang kami lakukan di sekolah. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat pagi Bu Anggi. Pagi. Bu Anggi, maaf mengganggu waktunya sebentar boleh? Iya, sama, boleh duduk sini. Makasih Bu Anggi. Iya, ada apa? Bu Anggi, mohon maaf meminta waktunya. Ini saya ada sedikit kegalauan dan kebingungan. Tadi saya habis berbicara dengan Miss Fitri perihal P5 Bu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lagi ingin saya tanyakan sama Ibu. Perihal bagaimana sih Bu tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa? Bisa nggak Ibu ceritakan kepada saya pengalaman Ibu tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga bisa menjadi suatu inspirasi dan juga sebagai acuan buat saya dalam pembelajaran di kelas. Oh gitu. Ya. Iya, boleh banget. Kita tahu ya Bu Sonya ya, di sekolah kita tentu menemukan anak-anak kita dengan beragam kecerdasan dan potensinya, ya kan? Nah, kita kan sebagai guru perlu menggali lebih dalam nih, gitu ya, perlu tahu dulu kondisi anak kita sebetulnya seperti apa, begitu ya. Jadi guru betul-betul harus merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Nah, kita tahu ya beberapa siswa kita di sekolah memang ada yang mengalami beberapa hambatan belajar, gitu ya. Nah, apa nih yang mesti dilakukan? Menarik ya. Tentunya kita harus memulai dengan asesmen terlebih dahulu. Nah, ini harus penting sekali Bu Sonya. Harus dalam nih melakukan asesmen awalnya, gitu ya, supaya kita betul-betul tahu apa nanti yang mau kita rencanakan. Nah, kalau asesmennya udah detail, tentunya perencanaan pembelajaran juga nanti lebih maksimal disusunnya, gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran betul-betul harus berpusat kepada siswa kita. Nah, banyak cara sih sebetulnya yang bisa dilakukan, tapi diantaranya tentu kita bisa memodifikasi proses pembelajaran disesuaikan dengan kontennya, prosesnya maupun produknya nih, gitu, agar siswa tuh merasa bahwa pembelajaran yang dia terima begitu betul-betul secara bertahap dia terima, pelan-pelan nanti ditambah lagi, gitu ya. Jadi siswa itu benar-benar merasa menjadi aktor utama di dalam kelas, gitu ya. Guru kan perannya sebagai fasilitator saja, ya kan. Nah, kita memantik nih apa yang masih belum muncul potensi-potensinya, kita gali lagi, seperti itu. Itu. Terima kasih banyak
ya. Saya akan berikan informasi ini juga kepada Miss Fitri. Iya, Agar siap. dia berangkat juga. Semangat. Oke, terima kasih, Mbak Ji. Sama-sama.